Oke, kembali lagi ke part yang ketiga, yaitu fungsi kuadrat. Masih ingat ya fungsi ya? Jadi di sini kita harus bisa gambar grafik sama baca grafik. Jadi nanti pakai kertas kotak-kotak lagi ya. Oke, saya ajari langkah-langkah menggambar. Menggambar Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Oke. Step yang pertama. Lihat nilai A. Oke. Kalau A-nya positif, nanti gambarnya senyum bentuknya. Tapi kalau A-nya negatif, gambarnya pasti sedih. Oke, jadi ini kalau positif pasti gambarnya senyum, kalau negatif pasti sedih. Itu beda banget. Oke. Next, yang kedua, sama kayak kemarin. Cari titik potong sumbu X. Dengan cara apa? Dengan cara Y sama dengan 0. Coba kalau Y-nya tak ganti 0, jadinya apa? Berarti 0 sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ini tinggal difaktorin. Nanti ketemu X-nya berapa, X-nya berapa. Ini titik potong sumbu X. Tapi ingat, nggak semua fungsi kuadrat itu bisa difaktorkan. Jadi ini sifatnya opsional. Ya, kalau nggak ada ya udah nggak usah dicari. Tapi kalau ada dicari. Jelas? Yes. Terus kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada, cukup pakai step yang ketiga sama yang keempat. Cukup nanti. Ya. Step yang ketiga. Cari tipot sumbu Y. Dengan cara X sama dengan 0. Ini X-nya ganti 0. Berarti ini 0, ini 0. Berarti sisa apa? Berarti Y sama dengan C. Sorry, ini nggak ada sama dengan 0-nya. Wah, kebanyakan tuh. Ya. Wes. Terus, step yang keempat. Cari titik puncak. Titik puncak itu X puncak, Y puncak. Nama lainnya titik stasioner, titik balik, itu sama aja. Titik puncak, titik maksimum, titik minimum itu sama aja semua, satu istilah. Ya. Rumusnya puncak itu min B per 2A. Kalau Y puncak, kalau lupa tinggal masukin aja X-nya. Yang penting hafal X-nya. Kalau inget min D per 4A. Wes, step yang kelima hubungkan. Oke. Contoh. Wes, sama kayak tadi. Saya punya Y sama dengan X kuadrat plus 8X plus 15 sama dengan 0. Oke. Step 1. Gambarnya senyum apa sedih? Oke, karena A-nya positif berarti gambarnya senyum. Yang kedua, titik potong sumbu X. Berarti tulis 0 sama dengan X kuadrat. Wah, ini mesti kebiasaan nih. 8X plus 15. Coba difaktorin. Tadi bisa kan ngefaktorin? X plus 3 plus 5. Oke, berarti X-nya sama dengan min 3. Atau X-nya sama dengan min 5. Ini sama kayak contoh yang di part yang pertama. Faktorisasi. Ya. Yang kedua, tipot sumbu Y. Berarti Y sama dengan ambil angkanya aja. 15. Oke. Ini kita tulis koordinatnya, jangan lupa. Berarti koordinatnya min 3,0, min 5,0. Ini koordinatnya 0,15. Oke. Step yang keempat, titik puncak. Oke. X puncak rumusnya min B per 2A. Perhatikan B-nya itu berapa? Min 8 dibagi 2 kali 1 berarti min 4. Oke.
Y puncak boleh pakai rumus yang tadi. Tapi kalau nggak hafal, masukin aja X-nya, X puncak. Berarti min 4 kuadrat, 8 kali min 4 tambah 15. Berarti 16 min 32 plus 15. 16 tambah 15 itu 31 kurangi 32 min 1. Berarti titik puncaknya min 4, min 1. Udah tinggal dihubungkan aja ini semua. Kita buat kotak-kotaknya. Min 4. Oke. Cukup nggak ya? Kita pakai skala aja. Ini X, ini Y. Yes. Skalanya 22 aja ya. Coba titiknya berapa? Min 3,0. Min 3,0 di mana? 1, 2, min 3. Nah, ini min 3. Terus min 5,0. Min 3, min 4, min 5. Oke. Skalanya 2. Terus 0,15. Nah, gara-gara 0,15 tuh yang kepanjangan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 di situ berarti. Guys, titik puncaknya min 4, min 1. Min 4, min 1 di sini. Nah, ini tinggal kita hubungkan. Nah, kok mereng? Nah, jadi. Oke, jelas cara gambar? Ada yang ditanyakan? Titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, titik puncak, selesai. Tinggal dihubungkan. Ya. Next. Sekarang cara membaca grafik. Cara baca grafik. Cara baca grafik nanti tergantung apa yang diketahui. Ya, nanti ada 3 kondisi. Ya. Tinggal apa yang diketahui, ya udah itu yang bisa dipakai. Ya. Kondisi yang pertama, coba perhatikan. 1, oke. Jika diketahui 2 akar atau 2 titik potong sumbu X dan 1 titik lain. Nice. Berarti nanti rumusnya ini itu adalah X1 dan X2. Berarti nanti fungsinya Y sama dengan A, X min X1, X min X2. Tinggal masukkan X1 sama X2. Terus nyari A gimana? Pakai titik yang lain. Ya, titik yang lain nanti ketemu A-nya. Yang kedua, diketahui oke, 1 titik puncak XP, YP dan 1 titik lain. Berarti nanti rumusnya Y sama dengan A X min XP kuadrat ditambah YP. Tinggal masukkan XP sama YP nya, nyari A pakai titik yang lain. Last, ini yang paling agak ribet. Diketahui 3 titik random. Oke. Maka kalian yang pakai adalah AX kuadrat plus BX plus C. Nah, gunakan SPL TV untuk nyari ABC-nya. Oke. Ini agak panjang. Ini gunakan SPL TV. Contoh. Oke.
X, Y. Misal saya punya kayak gini. Ini random ya. Ini puncaknya 6, min 2 misalkan. 6, min 2. Ini titik randomnya misalkan 3. Oke. Berarti yang diketahui itu apa? Puncak. Puncaknya berapa? 6, min 2. Ini titik lain. Berapa titik lainnya? 0,3. Berarti yang kita pakai yang mana? 1, 2, apa 3? 2 karena titik puncak. Berarti Y sama dengan A X min XP kuadrat ditambah YP. Berarti Y sama dengan A X minus 6 kuadrat ditambah min 2. Wes, terus nyari A gimana? Masukkan titik yang lain. Berapa titiknya? 0,3. 0 itu punyanya X, 3 punyanya Y. Berarti 3 sama dengan A 0 kurangi 6 kuadrat minus 2. Pindah luas. Min 2 jadi 5 sama dengan A. Min 6 dikuadratin 36. Berarti A sama dengan 5/36. Berarti kesimpulannya Y sama dengan 5/36 X min 6 kuadrat min 2. Selesai. Gampang? Oke, silahkan dicoba latihan soalnya.